Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 197 menenangkan diri. Ricky Mo memandang Amanda Mu dengan wajah berat. Jadi salahkan aku. Ricky Mo tidak datang tadi malam, dan Amanda Mu benar-benar menyalahkannya. Tapi setelah dia menjelaskannya, Amanda Mu tidak menyalahkannya. Namun nada bicara yang baru saja ia ucapkan tidak nyaman. Tidak, Amanda Mu tidak ingin menceritakan lebih banyak padanya, berbalik dan masuk ke kamar mandi dengan pakaiannya. Nada bicara Ricky Mo sebelumnya, seolah ingin mencari Peter C. Dia mengatakan bahwa dia akan siap untuk debutnya setelah beberapa pencarian dirinya viral, dan itu hanya lelucon. Amanda Mu marah. Setelah mencuci dan berganti pakaian, dia bahkan tidak peduli tentang Ricky Mo, jadi dia turun. Ketika mereka sarapan, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi mereka pergi bekerja di perusahaan masing-masing. Ketika Amanda Mu tiba di media sending, dia bertemu Lucy Sen. Lucy Sen menariknya ke samping. Apakah kamu makan dengan Peter C? Lucy Sen akan mengajukan pertanyaan ini, tentu saja karena dia melihat pencarian panas lagi. Amanda Mu mengangguk tanpa semangat. Ricky Mo telah meminta kakak laki-lakinya untuk makan malam bersama. Ricky Mo ada di perusahaan dan aku datang lebih awal. Dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi semalam kepada Lucy Sen. Lucy Sen menggaruk rambutnya dengan mengabaikan gambar. Kenapa Peter C begitu ceroboh? Baru-baru ini selalu difoto. Ya, Peter C telah berkecimpung di industri hiburan selama 10 tahun dan harus sangat sensitif terhadap paparazzi. Namun, baru-baru ini ia telah difoto berulang kali dan fotonya masih sangat jelas. Semakin aku memikirkannya, semakin aneh yang dirasakan Amanda Mu. Saat berbicara dengan Lucy Sen, dia berjalan menuju lift. Pintu lift terbuka dan Peter C dan manajernya Selena Su yang keluar dari dalam. Tanpa orang luar, Peter C tersenyum dan memanggilnya. Amanda. Amanda Mu memberinya tatapan rumit, dan dia menjawab, "Ya," dengan rasa jarak. Mata Peter C sedikit berkedip, tetapi dia tidak banyak bicara. Ketika dia berbalik untuk pergi, Amanda Mu tiba-tiba menghentikannya. "Kak, ketika kamu berada di Jade Imperial kemarin, apakah kamu benar-benar memperhatikan bahwa ada seseorang sedang mengambil foto secara diam-diam?" Peter C memalingkan punggungnya ke arahnya, dia tidak melihat ke belakang, tetapi tubuhnya jelas sedikit membeku. Selena Su, yang berjalan di sampingnya, kembali menatap Amanda Mu, matanya terkejut. Butuh waktu 2 detik bagi Peter C untuk melihat ke belakang, dengan permintaan maaf di matanya. "Maaf, ini kecerobohanku, tapi aku akan menangani masalah ini dengan baik." Senyum dan nadanya masih lembut, tetapi Amanda Mu mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Ketika Peter C pergi, Lucy Sen bersandar di telinga Amanda Mu dan berkata, "Kaisar film yang hebat itu benar berbeda. Dia lembut dan bermartabat. Kalau mau mencari pacar harus seperti ini." Amanda Mu menarik matanya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak merasa seperti itu." "Tentu saja kamu tidak berpikir seperti itu, lagi pula, kamu sudah memiliki bos besar kami." Lucy Sen berbicara di telinganya, tetapi Amanda Mu tidak punya niat untuk mendengarkan. Dari pertemuan pertama, Peter C memberinya perasaan lembut dan bermartabat, dan rasanya sangat baik, membuat seseorang tidak bisa tidak mendekat. Namun, beberapa kali terakhir, dia melihat Peter C lagi, dan selalu menganggapnya aneh. Setelah dipikir kembali,
dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Peter si marah, bahkan ekspresi mukanya saja tidak berubah. Selalu ada senyum di wajahnya, sepertinya apapun yang terjadi, dia tidak akan marah, dan dia akan selalu tenang. Tidak ada yang tahu apa yang akan membuatnya marah dan tidak terkendali. Tidak, dia pernah melihatnya sekali, di pintu rumah teh. Memikirkan seperti ini, Amanda menemukan bahwa itu berbeda ketika dia melihat Peter si di pintu ruangan teh, dan setelah melihat Peter si lagi. Selalu tersenyum ketika ada orang, dan tetap lembut ketika berbicara dengan orang. Tetapi dirinya sangat sensitif dan merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Apakah itu karena dia sudah lama memikirkan masalah rumah teh itu? Di pagi hari, karena pencarian yang panas, Amanda dan Ricky berpisah. Sepanjang hari, keduanya sibuk dengan pekerjaan mereka, dan tidak ada yang punya waktu untuk menghubungi siapapun. Pada malam hari, Ricky kembali setelah Amanda tertidur. Dia berjalan ringan dan melihat Amanda meletakkan tangannya di luar, dan telepon jatuh di sebelahnya. Seharus tertidur ketika melihat ponsel. Ricky meletakkan ponselnya di samping, meletakkan tangannya kembali, duduk di tempat tidur dan menatapnya sebentar, kemudian bangkit dan memasuki kamar mandi. Mendengar suara pintu kamar mandi tertutup, Amanda yang masih tertidur, segera membuka matanya. Baru-baru ini, Ricky pulang larut. Dia mengatakan padanya untuk tidak menunggunya, tetapi dia masih akan secara tidak sadar menunggu dia kembali, jadi dia tidur setengah sadar dan tidak tenang. Dia bangun ketika ada bunyi sedikit. Dia berguling dan terus tidur dengan punggung ke kamar mandi, tetapi kepalanya lebih terjaga saat dia menutup matanya. Ricky tidak butuh waktu lama untuk keluar dari kamar mandi. Ketika dia masuk, dia hanya menyalakan lampu dinding kecil, tidak menyalakan lampu di ruangan itu. Dia takut bahwa lampu akan terlalu terang. Amanda akan bangun. Cahaya di ruangan itu redup sekarang, dan dia juga memperhatikan bahwa Amanda berbalik. Dia menyelipkan Amanda di bawah selimut dan berbaring di tempat tidur dari sisi lain, dan kebiasaannya mengulurkan tangan untuk memeluknya di pelukannya. Namun dia segera merasakan tubuh wanita itu menjadi kaku. Dia memperhatikan bahwa Amanda setegah terjaga, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, Amanda yang tidak bisa menahan diri, berpura-pura berbalik dari lengannya. Merasa kosong, napas Ricky menjadi lebih dingin. Wanita ini marah padanya. Dia mengulurkan tangan untuk memeluknya lagi, dan tidak butuh waktu lama bagi Amanda untuk mengulangi triknya. Setelah berkali-kali, kesabaran Ricky akhirnya habis. Di malam yang gelap, suaranya dalam dan dingin. Amanda kamu sedang marah apa? Amanda berhenti berpura-pura tidur, dan berkata dengan lembut. Tidak. Suara-suara keduanya tenang, sama sekali tidak seperti mereka yang akan tidur. Ricky terdiam beberapa saat, dan melanjutkan, aku akhir-akhir ini sibuk, jadi kamu baik-baik sedikit. Oh, kamu pikir aku tidak cukup baik? Amanda mencibir. Aku juga sibuk. Konflik kecil antara keduanya di pagi hari bahkan bukan pertengkaran. Ini hal kecil, dan jika Ricky membujuknya beberapa kata akan berlalu. Tapi nadanya sekarang terdengar seperti dia menyalahkan wanita itu. Terkadang, setelah pertentangan antara dua orang semakin dalam, sulit untuk membedakan yang mana yang salah. Mereka berdua sangat sibuk akhir-akhir ini. Ricky kembali terlambat, dan dia pada dasarnya tidak bisa tidur nyenyak, juga tidak jauh lebih baik daripada dia. Bukankah dia sudah cukup baik untuk tidak berisik dan mengomel? Dia menyuruh wanita itu untuk lebih baik, apakah pria itu tidak bisa membujuknya sedikit? Amarahmu membara di hati, Amanda langsung mengangkat selimut dari tempat tidur.
Aku pergi ke kamar lain untuk tidur dan kita saling menenangkan diri satu sama lain dulu. Bersambung.